Ya, kita lihat ya Valerie dan juga pemirsa, bagi mereka yang menggunakan e-wallet hanya untuk transaksi, beli makan, ke minimarket, tidak terima kalau aturan ini Mereka dilakukan. tidak terima karena e-wallet ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kemudian juga masih ada rasa trauma ya, karena kemarin juga PPATK ada wacana untuk memblokir rekening dorman yang langsung main hajar tanpa adanya verifikasi, Jose. Nah, bicara soal ini pemirsa, setelah memblokir rekening bank dorman atau rekening tidak aktif, kini PPATK memasukkan e-wallet dalam radar pengawasan. Meski pemblokiran hanya dilakukan jika terindikasi terlibat aktivitas ilegal, lalu apakah langkah ini sudah tepat? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar TPPU Yenti Ganarsi. Ibu Yenti, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Bu Yenti, bagaimana Anda melihat wacana pemblokiran rekening oleh PPATK dalam hal ini oleh dompet digital yang terindikasi praktik judi online? Iya, jadi ini berarti kan kita bicara di ranah cryptocurrency ya. Jadi sebetulnya apapun ya yang boleh dilakukan atau bisa dilakukan oleh PPATK itu harus terindikasi adanya kejahatan. E-wallet adalah suatu aplikasi ya, yaitu untuk penyimpanan bahkan untuk melakukan suatu proses transaksi aset kripto. Nah ini apapun ya, meskipun ini sebetulnya ya, seperti kripto itu kan bukan alat pembayaran, tetapi sebagai aset itu dia adalah sudah ada pengaturannya dan yang pengawasannya oleh Bank Indonesia atau OJK. Dan gini, yang paling penting adalah ini kalau kita sudah ada fenomenanya dan mereka masyarakat ada yang menggunakannya dan itu hak mereka. Itu satu aplikasi yang tidak semua bisa buka sebetulnya, kecuali memang pengawas ya, pengawas itu bisa buka. Tapi bukan berarti seperti OJK, seperti kan nanti bisa dicairkan ke bank gitu ya. Seperti itu kemudian bisa semena-mena gitu ya. Ya Jose, tadi kita sama-sama mendengar ya pernyataan dari pakar TPPU Yenti Ganarsi bahwa sebenarnya hal tersebut diperbolehkan asal tidak semena-mena. Silakan Bu Yenti dilanjutkan. Iya, jadi harus ada dulu analisisnya, harus ada dulu indikasi bahwa itu ada dugaan merupakan hasil kejahatan gitu ya, atau mencurigakan lah. Mencurigakan itu kan sudah ada, misalnya dari e-wallet transaksinya apa kripto transaksi kemudian dicairkan masuk ke rekening. Harus 500 juta ke atas atau mencurigakan. Jadi jangan asal-asalan seperti kemarin, asal acak aja bahkan rekening-rekening yang di kampus-kampus itu jelas-jelas itu miliknya dosen-dosen gitu, guru ya. Itu pun diblokir. Itu kan sangat ini kan adanya kewalahan dari penegakan hukum, kemudian tidak bisa mengintai rekening-rekening yang terindikasi dari judul, dari kejahatan, maka semua diblokir. Nah ini kan tindakan yang semena-mena dan tidak cerdas, sangat tidak cerdas, sangat merugikan masyarakat banyak gitu ya. Walaupun PPATK mengatakan bahwa dengan diblokirnya itu kemudian transaksi judul itu menurun, tapi bukan begitu caranya. Itu kan sama aja mencari tikus yang masuk lumbung, lumbungnya yang dibakar gitu ya. Nah ini juga harus hati-hati dengan e-wallet karena memang tidak e-wallet ya termasuk kripto itu banyak ya Bitcoin dan sebagainya itu memang bukan alat transaksi yang sah tapi dia bisa dicairkan ke bank dan dia adalah aset dan dia ada tadinya di Bapepti tapi sekarang sudah dalam pengawasan OJK dan Bank Indonesia. Jadi kita harus konsisten ya kalau memang ada dan kemudian ada diblokir ada aturannya supaya dan sebenarnya begini ya. Kalau memblokir aset gitu ya, memblokir aset yang ditengarai dari hasil kejahatan dan kemudian ditengarai ya, kemudian nasabahnya atau pemilik aset itu tahu bahwa itu sedang diblokir karena bocor. Ya bocor dan membocorkan apalagi itu penegak hukum yang membocorkan termasuk PPATK yang membocorkan itu ada kena pasal dan bisa dikenakan karena dia membuka rahasia dan kemudian menyampaikan kemana-mana itu ada pidananya 4 tahun. Ini harus disadari ya, harus difahami bahwa itu perlindungan dari para pemegang-pemegang rekening ya karena ini kan e-wallet itu juga kalau dicairkan atau kripto dicairkan itu juga bisa dan itu masuk kepada rekening. Nah kalau sudah masuk ke rekening kemudian langsung diblokir semuanya diblokir ya itu namanya semena-mena. Ya.
Mengantisipasi kesemena-menahan itu Bu Yenti, seberapa Anda melihat kesiapan infrastruktur digital yang dimiliki oleh negara kita ini untuk melakukan asesmen monitoring terhadap transaksi keuangan itu secara lebih detail, yang bukan menyasar transaksi biasa tetapi benar-benar menyasar transaksi judi online? Ya, jadi ini kan aplikasi ya, e-wallet dari bagian dari kripto, Bitcoin dan sebagainya itu adalah aplikasi, aplikasi dan kemudian ada lembaga yang mempunyai kewenangan untuk eh, sistem pengendalian, ya. Pengawasannya bisa, artinya ini kan ketika kita ada apa ya, menurut saya ya, ini pemerintah ini kan cari menangnya sendiri ya, ini dalam hal ini PPATK. Jadi ketika kita ada judul banyak sekali, itu mereka mengatakan kripto, e-wallet dan sebagainya susah ditelusuri karena itu adalah cryptocurrency, itu adalah aplikasi digital. Nah sekarang mereka mengatakan bisa kok ada sistem pengendaliannya, memang ada sistem pengendaliannya. Iya, sejak kita mau menelusuri apakah rekening-rekening kripto dan lain sebagainya yang dipindahkan dan sebagainya itu dari hasil kejahatan, sebetulnya kan bisa sejak awal. Tapi mereka pada waktu itu mereka mengatakan tidak bisa, sulit karena kripto. Sekarang mereka mengatakan begitu mudahnya kami akan memblokir kripto atau salah satu e-wallet yang akan kami blokir dalam rangka judi online. Tapi harus dijelaskan dalam rangka judi online itu gimana? Yaitu ketika memang PPATK, memang negara ini, pemerintah ini sudah mempunyai kriteria, yaitu bahwa itu adalah aset dari tindak pidana, aset dari judol. Bagaimana judol? Judol itu kan kelihatan. Judol itu pasti awalnya kecil-kecil ditelusuri dan kemudian setelah besar itu dipindahkan. Nah, ini harus diikuti. Ini harus jangan main blokir tanpa dia melakukan satu kegiatan sangat teknis dan sangat teknis ilmiah berkaitan dengan sistem digitalisasi keuangan kripto, ini bagian dari kripto. Jadi kita diperlakukan dengan baik ya, meskipun kripto itu belum legal dengan alat pembayaran, tetapi dia aset, dia komoditi, sudah ada sejak 2021 sudah diakui dan cara bekerjanya kan atas nama namanya teknologi blockchain lah, sistem pencatatan digital yang terdistribusi dan transparan oleh mereka ini. Ya ini harus secara teknis harus dikuasai betul sehingga mereka tidak semena-mena dan orang-orang pihak-pihak yang kemudian diblokir ya mudah-mudahan ya memang yang terindikasi dari hasil kejahatan dari judol, apalagi kalau judol beda sekali dengan hasil kejahatan dari korupsi misalnya. Mereka harus punya indikasi itu. PPATK harus mengembangkan transaksi-transaksi yang mencurigakan dari jenis-jenis kejahatan. Kalau dari narkotika seperti ini, dari kejahatan korupsi seperti ini, dari judol seperti ini, itu ada kriterianya yang mereka yang tahu karena mereka disiapkan sarana yang luar biasa mahal dari negara untuk menengarai itu sehingga mereka bisa menganalisis. Iya. Baik Bu Yenti, kita sama-sama lihat ya semoga PPATK ke depannya tidak semena-mena menerapkan wacana ini, didasari oleh analisa yang kuat terlebih dahulu, pengkajian yang kuat supaya memang tidak asal main blokir dan memang mereka yang terindikasi judi online yang benar-benar diblokir di penggunaan e-wallet ya. Terima kasih pakar TPPU Yenti Ganarsi sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.